Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam minggu ini ya. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Sudah siapkan hati kita, pikiran kita. Nah, yang pasti sudah mandi ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari-hari yang indah yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan akan membuka hati kami supaya setiap firman yang diberitakan boleh masuk ke dalam hati kami. Dan Tuhan, kami juga akan memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan di dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pagi ini hanya di dalam urapan Tuhan saja. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah melakukan banyak hal baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan diperbaharui dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong agar kami dapat duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Engkau urapi kakak yang akan bercerita menyampaikan firman Tuhan kali ini. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh masuk ke dalam hati kami dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh juga menjadi kesaksian bagi Kristus. Haleluya, kami serahkan firman Tuhan ini di dalam urapan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita saksikan dulu video berikut ini ya. Shalom. Anak-anak, kalian tahu apa itu nelayan? Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Simon Petrus dan saudaranya Andreas, mereka adalah nelayan. Juga Yakobus dan saudaranya Yohanes. Mereka tinggal di dekat Danau Galilea. Pagi itu, Simon Petrus dan Andreas kembali ke pantai dengan kecewa. Setelah semalaman mereka mencari ikan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Simon Petrus selalu menarik perahunya ke pinggir pantai, sementara yang lain mulai membersihkan jala mereka. Tak jauh dari situ, Tuhan Yesus sedang berdiri, mengajarkan firman Allah kepada orang banyak. Dan semakin lama semakin banyak orang yang ingin mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Lalu, Yesus meminta kepada Simon Petrus supaya ia boleh berdiri di atas perahunya dan mendorong perahunya sedikit menjauh dari pantai, supaya orang-orang yang berdiri di pinggir pantai itu bisa mendengar dan melihat Yesus dengan lebih jelas. Setelah Yesus selesai mengajar, ia lalu mengajak Simon Petrus dan Andreas pergi menangkap ikan ke tengah danau. Simon Petrus taat, walau hatinya bingung. Apakah ada ya ikan yang bisa ditangkap pada siang hari? Karena biasa ikan akan banyak ditangkap pada malam hari. Lalu Yesus berkata, "Simon, tebarkanlah jalamu ke danau." Lalu jawab Simon Petrus, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras menangkap ikan, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Engkau memerintahkan, kami akan taat." Simon Petrus dan Andreas melakukan apa yang Yesus perintahkan. Lalu mereka menebarkan jalannya ke danau. Kalian tahu apa yang terjadi? Saat mereka menarik jalannya, "Oh, berat! Ayo tarik, tarik!" Jalan itu penuh dengan ikan-ikan yang banyak sekali. Sampai-sampai kapal mereka hampir tenggelam. Mereka tahu ini adalah mukjizat, karena tidak seorang pun bisa melakukan keajaiban ini, kecuali Tuhan. Tuhanlah yang membuat ikan-ikan itu berenang masuk ke dalam jala mereka. Setelah Simon Petrus melihat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, ia pun tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Tapi Tuhan Yesus baik kepada Simon Petrus. Walaupun dia tahu bahwa Petrus adalah orang yang berdosa,
Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mengampuni dia. "Jangan takut," kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. "Mulai sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia." Demikian juga dengan Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka pun diminta Tuhan Yesus untuk mengikut dia. Tidak menjala ikan lagi, tapi membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saat Yesus meminta Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikut dia, mereka taat dan mereka meninggalkan kapal, jala, dan ikan mereka. Mereka dengan senang hati bergabung bersama Tuhan Yesus untuk belajar dari Dia dan memberitahu kepada orang lain bahwa Anak Allah telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Anak-anak, kita mau seperti Simon Petrus dan murid-murid. Ketika Tuhan Yesus memanggil kita mau taat dan mau mengikut Dia, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Maukah kalian? Adik-adik, kalian sudah melihat kan tadi videonya? Ya, kebenaran firman itu diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Tentunya kalian tadi sudah melihat ya bagaimana Tuhan mengadakan mukjizat. Kalian tentu tahu ya, kalau nelayan-nelayan itu biasanya mereka melaut itu pada malam hari. Karena malam hari mereka dapat menangkap ikan yang banyak, lalu siang hari mereka menjualnya. Tapi Tuhan Yesus mengadakan mukjizat buat mereka. Mereka dapat menangkap ikan begitu banyaknya pada siang hari. Sementara sepanjang malam mereka ketika menjadi nelayan, mereka tidak dapat menangkap ikan satupun juga. Ya, itulah mukjizat yang sudah Tuhan buat untuk Simon Petrus dan juga teman-temannya. Wah, mereka takjub adik-adik. Mereka melihat bagaimana mukjizat Tuhan itu terjadi dalam hidup mereka. Nah, adik-adik, kita juga sebagai orang percaya, jika adik-adik percaya pada Tuhan, adik-adik membutuhkan sesuatu, mukjizat Tuhan itu masih ada sampai dengan sekarang. Percaya, berdoa, jikalau saat ini adik-adik sedang membutuhkan sesuatu yang rasanya tidak mungkin, percayalah pada mukjizat Tuhan itu ya. Adik-adik bisa terus berdoa menantikan jawaban atas keperluan adik-adik itu, dan mukjizat Tuhan pasti akan ada. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga meminta Petrus untuk menjala manusia. Maksudnya di sini menjala manusia bukannya manusianya dijala ya adik-adik ya, ditangkap dengan jala dibawa terusnya, bukan. Tapi menjala manusia itu artinya adalah membawa sebanyak-banyaknya orang, menangkap sebanyak-banyaknya orang untuk dibawa kepada Yesus, untuk mengenal kepada kebenaran iman kepada Tuhan Yesus. Mungkin misalnya adik-adik punya teman atau punya saudara, atau mungkin mama papa kalian belum percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa menjadi seperti Simon Petrus, menjala mereka, membawa mereka kepada Tuhan Yesus, supaya mereka boleh mengenal kebenaran firman Tuhan, supaya mereka dapat diberikan keselamatan, menerima Yesus dalam hidup mereka ya. Nah, adik-adik, kebenaran firman ini kiranya dapat menjadi akar, menjadi iman buat kehidupan adik-adik. Tetap percaya kebenaran firman itu ada, tetap percaya mukjizat Tuhan itu aja ya. Hal yang kecil pun akan menjadi mukjizat. Seperti tadi ya, menangkap ikan di tengah laut itu hal yang tidak mungkin adik-adik ya. Tetapi Tuhan bekerja melalui Petrus Simon ya. Tuhan bekerja menyatakan mukjizatnya. Tuhan juga minta supaya Simon Petrus menjadi muridnya. Pada saat itu Simon Petrus belum jadi muridnya Tuhan Yesus ya adik-adik. Oke, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya adik-adik dapat terus bertumbuh di dalam iman akan kebenaran firman Tuhan. Tetap percaya, tetap yakin akan mukjizat Tuhan. Tetap memeliharanya dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu lagi.
Anak-anak, bagaimana? Kita mau menghafal firman Tuhan untuk minggu ini. Bisa? Dalam Markus 10 ayat 27 bunyinya, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amin. Dan kalian pasti bisa ya. Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bagaimana anak-anak? Kita akan membuat kuis. Siapa yang tadi ingat ceritanya? Kita buat kuis ya. Eyang akan bertanya, kalian nanti bisa menjawabnya. 1. Perahu siapa yang dipakai Yesus waktu mengajar orang banyak? 2. Yesus menyuruh Petrus untuk melakukan apa? 3. Apa yang terjadi ketika Petrus mentaati perintah Tuhan Yesus? Bisa? Yang tunggu jawaban kalian. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita mengakhiri ibadah ini dan kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Tunduk kepala, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.